Selamat pagi. Di sini saya sebagai HRD dari PT Maju Bersama. Di sini saya akan melamar beberapa orang untuk mendapatkan karyawan baru, dan juga sebagai informasi tambahan, PT Maju Bersama ini adalah PT yang menyambut tinggi integritas dan kejujuran ini. Dan juga walaupun ada sedikit keadaan berbeda di lapangan nanti. Dan juga untuk pelamar pertama, silakan masuk dalam ruangan saya untuk melakukan interview, dan juga jangan lupa untuk membawa berkasnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Di sini saya berkenalan dengan siapa? Saya Lutfi Aulia, Pak. Lutfi Aulia. Iya. Oke. Lutfi Aulia tamatan dari mana ya? Saya tamatan dari salah satu kampus swasta di Medan. Oh ya, kalau boleh tahu kamu dulu ambil jurusan apa? Kebetulan saya ngambil jurusan Teknik Informatika. Apa kamu punya, bagaimana dengan IP kamu? IPK saya alhamdulillah, Pak, bagus lah, sekitar 3,5 sampai 3,8. Oh, keren. Apa kamu bisa buat skill apa aja buat perusahaan ini? Kebetulan saya lihat dari lowongan pekerjaan itu membutuhkan tenaga kayak front end dan back end, Pak. Kebetulan saya ahli di bidang itu, Pak. Oh, bagus. Kamu pernah ikut organisasi kemahasiswaan tidak? Saya pernah ikut organisasi sebagai ketua juga pernah, Pak, di BEM. BEM apa? BEM kampus. Kalau boleh tahu kamu dapat informasi lowongan dari mana ya? Kemarin saya dapat informasi lowongan kerja ini dari media sosial, Pak. Share dari teman saya baca dan saya tertarik dengan perusahaan ini, Pak, karena membutuhkan yang dimana bidang perusahaan ini membutuhkan skill saya dan saya berkomitmen di situ. Oh, kamu kenal direktur perusahaan ini? Saya tidak kenal. Bagaimana dengan direkturnya? Saya tidak kenal juga. Oh iya? Kalau tetangga direktur? Tidak kenal juga, Pak. Karena saya memang betul-betul dari media sosial, Pak. Tidak kenal sama siapa-siapa. Saya mencari di sini. Oh, gitu ya? Oke. Bagaimana dengan kemampuan saya, Pak, di bidang ini, Pak? Apakah bisa Bapak pertimbangkan Bagus. untuk hasil interviewnya, Pak? Nanti saya kabari. Dalam waktu berapa lama? Seminggu. Saya tunggu, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, karyawan berikutnya. Selamat pagi, dengan siapa? Dengan Martin Sormin, Pak. Manu Sormin. Ya. Oke, kamu tamatan dari mana ya? Saya tamatan dari Universitas Mikroskop, Pak. Oh, mikroskill ya? Kamu dari jurusan apa? Saya jurusan Teknik Informatika, Pak. Dari informatika. Oke, bagus. IPK kamu berapa ya kira-kira? Ketika saya kali belakang bagus lah, Pak. Bagus. Oke. Kamu pernah ikut organisasi gitu? Saya pernah ikut organisasi Mobile Legends, Pak. Mobile Legend? Ya. Berarti kamu udah pernah IMO nih? Udah, Pak. Tapi sekarang kan pergantian season, jadi balik lagi. Oh iya, misalnya. Saya juga udah pernah IMO soalnya gitu kan. Oke. Balik lagi topiknya. Kamu dapat informasi lowongan dari mana ya? Oh, kebetulan saya dapat informasi dari om saya, Pak. Om kamu? Iya. Om kamu siapa ini? Namanya Pak Haji Surya. Pak Isurya? Iya, Pak. Oh, saya kebetulan anggota dari Pak Isurya ya. Oke, selamat, kamu terima kerja. Langsung terima, nggak ada tes lagi gitu, Pak? Enggak ada, aman. Udah, kamu tadi di sini ini apa? Aku naik diantar om saya itu, Pak. Oh, Om Haji Suri juga ya? Iya. Oh, kasih tahu ke dia ya, kalau misalnya saya ini kerjanya bagus ya. Saya kerjanya bagus, jadi kasih bagus ke saya nanti ya. Kamu terima kerja nanti isinya, aman itu semua tuh. Oke. Kamu udah makan belum? Oh, tadi udah, Pak. Udah makan? Nah nih, saya ambil wasaku sama mau di kopi. Makasih banyak ya, Pak. Iya, Pak. Kamu pulang, udah kamu pulang beli kopi, udah kamu santai aja. Masih terima kerja nanti besok. Begitu. Iya, keluar kamu sama. Makasih, Pak. Terima kasih.
Oh, ada pesan WA nih. Aduh, nggak lolos aku ah. Cabut telepon Martin dulu, soalnya dia kemarin daftar juga di situ ya. Coba aku telepon dia. Halo, Tin. Kau kemarin waktu lamaran di PT Maju Bersama, gimana interviewmu? Udah dapat kabar belum? Udah lu, saya lolos kerja situ lu. Wah, kok lolos? Loh, kok bisa? Saya punya om lu kerja situ. Iya lu. Oh, kau pakai ommu yang direktur itu ya? Iya lalu. Iya bisa jadi lalu. Oh alah. Besok aku langsung kerja ke situ. Udah Latin. Selamat ya. Mungkin aku cari loker baru ya lah nih. Aku kalau orang dalam gak ada koneksi ke tim. Iya. Makasih ya Tin ya. Oh, bisa ditanya tahun ini. Untunglah aku ada orang dalam ya. Jadi bisa aku langsung kerja. Kalau enggak rapat segini enggak mungkin aku masuk kerja. Baik, fenomena seperti ini bisa dilihat dari sudut pandang Pancasila sebagai sistem etika. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya, sistem etika itu adalah pedoman hidup yang membantu kita dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus memikirkan dulu apakah keputusan itu sudah adil, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Nah, jadi, menurut Profesor Dr. Nato Nagoro, Pancasila itu merupakan dasar filsafat dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Berarti Bang sudah hafalan? Betul. Nah, selanjutnya, menurut Profesor Dr. kalian, Pancasila sebagai sistem etika itu berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu kita dalam mengambil keputusan sesuai dengan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan hak orang lain. Jadi kalau orang yang lebih layak kalah oleh koneksi? Nah, itu bisa bertentangan dengan nilai Pancasila. Emang sila berapa? Bertentangan dengan sila kedua, di mana itu isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang status dan hubungan. Nah, bertentangan juga dengan sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di setiap penerimaan pekerjaan itu dipandang melalui prestasi ataupun kemampuan, bukan karena adanya hubungan orang dalam. Jadi sebenarnya orang dalam boleh nggak? Punya kenalan atau orang dalam itu sebenarnya boleh, tapi kalau kenalan itu membuat orang yang lebih mampu tidak mendapatkan kesempatan, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa Pancasila itu penting, bukan sekedar hafalan saja. Tapi kadang koneksi emang lebih penting. Saya juga sadar bahwa semua harus pakai orang dalam. Jadi, Pancasila mengajarkan keadilan, kejujuran, dan menghargai setiap kemampuan orang. Kesimpulan dari video ini, seperti yang ada di sekeliling kita pada saat ini, dalam proses rekrutmen pekerjaan ataupun rekrutmen lain, banyak orang menggunakan hubungan orang dalam ataupun bahkan sampai menyogok. Untuk menghindari itu, video ini bertujuan untuk Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan kita untuk selalu
bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain. Nah, oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.